Hai guys, selamat datang di channel ini dan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah inspirasi untuk kalian. Dan guys, cerita ini cocok banget untuk mereka yang tidak pernah puas dengan hidup mereka dan selalu menganggap orang lain lebih bahagia dari mereka. Jadi guys, untuk memahami cerita ini dan pesan moralnya itu apa, please tonton video ini sampai habis, oke? Jadi gini guys, pada suatu masa ada seekor burung gagak yang sangat tidak bahagia dengan hidupnya. Suatu hari, dia mulai menangis sambil duduk di ranting pohon. Dan kebetulan pada saat itu ada seorang biksu yang sedang duduk di bawah pohon tersebut. Dan tepat pada saat itu, tetesan air mata burung gagak itu jatuh di pipi si biksu. Dan si biksu mengangkat kepala dan melihat di atasnya ada seekor burung gagak yang sedang menangis. Dan si biksu bertanya, "Ada apa temanku? Mengapa kamu menangis?" Dan si gagak menjawab, "Wahai sang bijaksana, aku sangat kesal dengan hidupku. Tidak ada yang mencintaiku. Orang-orang mengusirku dengan hinaan. Tidak ada yang memberiku makanan. Semua orang membenciku. Mati lebih baik daripada hidup seperti ini." Mendengar perkataan gagak, hati sang biksu penuh oleh belas kasihan, dan dia berkata, "Teman, kita harus belajar untuk bahagia dalam kondisi apapun." Namun si gagak tidak mengerti hikmah dari kata-kata si biksu itu, dan terus menangis. Kemudian sang biksu berkata, "Jangan bersedih, katakan padaku, apa yang kau inginkan gagak?" Dan si gagak tiba-tiba menjadi semangat dan berkata, "Wahai sang biksu, jika kamu ingin membantu aku, tolonglah rubah diriku menjadi seekor angsa." Sang biksu berkata, "Baiklah, aku akan menjadikanmu seekor angsa. Tapi sebelum itu, pergilah terlebih dahulu bertemu angsa dan tanyakan apakah ia bahagia dengan hidupnya. Pergi dan cari tahu, aku akan menunggumu di sini." Sang gagak dengan senang hati terbang pergi menemui angsa. Dan ia melihat seekor angsa berenang di sebuah kolam. Ia mendekati angsa dan berkata, "Betapa indahnya dirimu angsa. Kamu putih seperti susu. Semua orang mencintaimu. Kamu pasti burung paling bahagia di dunia." Namun dengan hati yang sedih, si angsa menjawab, Tidak temanku, aku tidak bahagia. Banyak sekali warna indah di dunia ini, tapi kenapa aku warnanya putih doang? Hanya putih. Aku iri dengan burung kakak tua. Aku ingin menjadi burung kakak tua yang berwarna-warni. Aku yakin burung kakak tua adalah burung yang paling bahagia di dunia ini. Mendengar itu, burung gagak terbang menjauh dan menemui burung kakak tua. Dan dia berkata, "Oh burung kakak tua, kamu begitu berwarna dan indah. Pasti kamu adalah burung yang paling bahagia di dunia ini, ya kan?" Dengan sedih, si burung kakak tua menjawab, Tidak temanku, aku tidak bahagia. Orang-orang menaruhku di dalam sangkar. Aku selalu takut seseorang akan menangkapku dan memenjarakan aku. Aku pikir burung merak adalah burung yang paling bahagia di dunia ini. Dan dia juga jauh lebih berwarna daripada aku. Mendengar itu, burung gagak terbang mencari burung merak. Setelah mencari lama, akhirnya dia menemukan seekor burung merak yang dipenjarakan di kebun binatang. Dia melihat bahwa ratusan orang telah berkumpul untuk melihat keindahan burung merak tersebut. Dan setelah orang-orang pergi, burung gagak mendekati burung merak dan berkata, "Wahai burung merak, kamu sangat indah. Setiap hari ribuan orang datang untuk melihatmu. Dan pandanglah diriku burung merak, saat orang-orang melihatku, mereka langsung mengusirku. Aku pikir kamu adalah burung paling bahagia di dunia ini." Dengan sedih, si burung merak menjawab, Ya, aku selalu berpikir bahwa aku adalah burung yang paling indah dan bahagia di dunia ini. Tetapi karena keindahanku, aku terjebak di kebun binatang ini. Saat orang-orang mencabut bulu-buluku yang berwarna untuk membuat hiasan, itu sangat menyakitkan bagiku. Aku tidak bahagia, temanku. Si burung gagak terkejut mendengar itu dan bertanya, "Jika kamu tidak bahagia, siapakah yang menurutmu adalah burung paling bahagia di dunia ini?" Dan si burung merak
menjawab. Setelah mengamati seluruh kebun binatang ini, aku menyadari bahwa hanya kamu si burung gagak yang tidak dipenjara. Karena orang-orang tidak berusaha menangkapmu dan mengurungmu di dalam sangkar. Alangkah bahagianya jika aku menjadi dirimu burung gagak, aku bisa dengan bebas terbang kemana saja. Mendengar itu, burung gagak terbang pergi. Dan hari itu, pertama kalinya dia merasa bahagia menjadi seekor burung gagak. Dan si gagak kembali ke hadapan sang biksu dan berkata, "Wahai orang bijak, aku tidak ingin menjadi burung lain lagi. Aku baik-baik saja menjadi apa adanya aku. Aku bahagia menjadi burung gagak." Jadi guys, pesan yang disampaikan oleh cerita ini sangat relevan sekali bagi banyak orang yang seringkali merasa tidak puas dengan hidupnya dan selalu menganggap orang lain lebih bahagia atau lebih beruntung daripada dirinya. Dan juga kita suka membanding-bandingkan dengan orang lain di lingkungan sosial kita, atau bahkan jika kalian sedang melihat sosial media, yang seringkali ini adalah salah satu pemicu utama kenapa kalian merasa tidak bahagia. Jadi guys, alangkah baiknya jika kalian selalu belajar bersyukur dan merasa bahagia dengan apa yang kita punya. Karena itu adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Percaya guys, setiap orang itu memiliki masalah masing-masing, masalah sendiri-sendiri yang gak mungkin dong dikasih lihat di sosial media. Semuanya kan kelihatan baik-baik saja dari luarnya, gitu loh. Jadi kita harus selalu menghargai apa yang kita punya dan bersyukur atas nikmat yang diberikan. Oke guys, jika kalian suka dengan konten-konten inspirasi seperti ini, cerita-cerita yang menarik seperti ini, kalian bisa subscribe, jadi kalian gak bakal ketinggalan jika ada konten baru di channel ini. Oke, thank you for watching guys, and I will see you in the next video. Bye-bye.